Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Raul dari kelas ASC 20A akan membawakan tema yang berjudul kedatangan Islam di Andalusia. Yaitu pertama dimulai diduduki umat Islam pada Khalifah Al-Walid dan Bani Umayyah pada 705 sampai 715 Masehi. Islam masuk Spanyol ada dua gelombang, itu gelombang pertama dan gelombang kedua. Itu gelombang pertama pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik 710 sampai 712 Masehi. Pada gelombang kedua masa Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz 717 Masehi. Pada gelombang pertama itu ada 3 orang yang paling berpengaruh yang berjasa memimpin pasukan Islam hingga penaklukan Spanyol, yaitu yang pertama Tariq bin Malik sebagai pasukan perintis dan penyidik, yang kedua Tariq bin Ziyad sebagai pasukan penakluk Spanyol, yang ketiga Musa bin Nusair sebagai pasukan penakluk yang membantu Tariq. Faktor begitu mudahnya ditaklukkan Spanyol ada 2 faktor, yaitu pertama faktor eksternal dan internal. Eksternal yaitu pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam. Kondisi politik dan ekonomi negeri ini menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terbagi menjadi beberapa negara kecil. Rakyatnya dibagi kepada sistem kelas sehingga keadaannya diliputi kemelaratan, ketindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Faktor internal di mana suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh perjuangan dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol, pada khususnya para pemimpin orang yang kuat dan kompak dan menghadapi setiap persoalan. Sikap toleransi agama persaudaraan yang menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam pertama kali menginjakkan di Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam di sana. Islam memainkan peranan yang sangat besar dan pada masa itu terdiri 7,5 abad. Dalam sejarah itu terdapat 6 periode. Periode apa? Itu yang pertama periode pertama yaitu 711 sampai 755 Masehi yang disebut dengan periode para wali. Yang kenapa disebut para wali? Karena pada periode ini belum tercapai secara maksimal. Stabilitas politik negeri ini belum tercapai secara maksimal, yang disebabkan gangguan-gangguan yang terjadi di dalam maupun di luar, seperti perselisihan antara penguasa elit, terutama perbedaan etnis dan golongan perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Perbedaan pandangan politik ini menyebabkan seringnya terjadi perang saudara dengan banyaknya konflik eksternal dan internal, dan periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Datangnya Abdul Ar-Rahman Al-Zakir pada tahun 138 Masehi, 138 Hijriah dan 750 atau 755 Masehi menjadi pertanda berakhirnya periode pertama. Periode kedua. Pada periode kedua itu tahun 755 sampai 912 Masehi. Masa ini diperintah oleh para amir, panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah ke-8 Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 135 atau 755 dan diberi gelar Al-Zakir. Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman, Munzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada periode ini umat Islam mulai memperoleh banyak kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Seperti Abdurrahman Al-Zakir mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah besar di Spanyol. Hisham I dikenal orang-orang yang berjasa dalam pembaruan kemiliteran. Abdurrahman Al-Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Akhirnya kegiatan ilmu pengetahuan Spanyol makin berkembang. Gangguan politik yang serius yang terjadi ini datang dari Islam sendiri, seperti gangguan golongan pemberontakan di Toledo dan perselisihan antara orang-orang barbar. Periode ketiga, tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir lidinillah atau penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan Muluk al-Sawarik,
Muluk atau Rawik dalam periode ketiga. Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah yang bermula diberita bahwa Al-Muqtadir, Khalifah Daulat Bani Abbasiyah Baghdad, tewas dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Keadaan ini menunjukkan suasana berada dalam ketidakpastian. Karena itu waktu yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah dirampas oleh kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun lebih. Gelar resmi ini dipakai pada tahun 929 Masehi. Khalifah pemerintahan periode ini yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham. Pada periode ini umat Islam mencapai puncak kemajuan, menyaingi Daulah Abbasiyah. Seperti Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba, perpustakaan memiliki koleksi ratusan ribu buku dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan. Kemajuan menyaingi kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat. Kehancuran Bani Umayyah di Spanyol ketika Hisham naik tahta berada dalam usia 11 tahun. Oleh karena ini kekuasaannya yang berada di para tangan pejabat, dan beberapa tahun saja negara yang tadinya makmur yaitu dilanda kekacauan lagi dan akhirnya hancur total. Pada tahun 1009 Masehi, Khalifah mengundurkan dan dari diri beberapa orang yang dicoba untuk memperbaiki keadaan, hingga akhirnya Dewan Menteri Pemerintah Cordoba menghapus jabatan Khalifah pada tahun 1013 Masehi, dan saat itulah Spanyol sudah terpecah dan banyak sekali negara kecil berpusat di kota tertentu. Periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau Al-Muluk Al-Tawaif. Masa ini merupakan masa keleluatan ibu kota yang banyak dipergunakan oleh amir di berbagai provinsi untuk melepaskan wilayahnya masing-masing dari kekuasaan Khalifah di Cordoba, antara lain 11 berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Córdoba, dan Toledo. Pada periode ini umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu, dan meminta bantuan pada raja-raja Kristen karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik raja-raja Kristen. Karena menyaksikan kekacauan dan kelemahan yang menimpa keadaan politik Islam, maka orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif penyerangan untuk pertama kalinya. Akibatnya fatalnya kekuasaan Islam diketahui mulai menurun dan dikuasai oleh orang-orang Kristen. Periode kelima, pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini terpecah dalam beberapa negara. Spanyol Islam masih mempunyai suatu kekuatan dominan yang yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibn Tashfin di Afrika Utara. Perpecahan di kalangan raja-raja Muslim menyebabkan Yusuf berhasil bergerak lebih jauh untuk menguasai Spanyol, dan ia pun berhasil kekuasaan Murabitun di Spanyol berakhir dan digantikan oleh dinasti Muwahhidun yang didirikan oleh Muhammad ibn Tumar. Untuk beberapa dekade dinasti ini mengalami beberapa kemajuan, terutama saat pemerintahan dipegang oleh Abu Yusuf Al-Mansur. Kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tetapi tidak lama kemudian dinasti Muwahhidun mengalami keruntuhan. Kenapa? Karena tentara Kristen memperoleh kemenangan besar. Dinasti Muwahhidun, kekalahan yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Keadaan Spanyol semakin runyam. Kondisi umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen, dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Akhirnya runtuh kecuali Granada. Seluruh wilayah Spanyol telah lepas dari kekuasaan Islam. Nah, periode terakhir ke-6 itu pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman Al-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Umat Kristen hampir menguasai seluruh Spanyol, dan masa ini adalah saat terakhir Islam berkuasa di Spanyol. Kekuasaan Islam yang hanya tinggal pertahanan akhir ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Akhirnya pada tahun 1492 Masehi,
Islam dikalahkan oleh Kristen. Dan di Andalusia, nah konontonya sudah kita tahu pada periode keempat yang tadi saya sudah sebutkan adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya Al-Tawaif, negara-negara kecil di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintah pusat. Hajib Al-Mansur digantikan oleh anaknya Abdul Malik. Ia mengikuti langkah-langkah ayahnya dalam pengelolaan negara. Dalam masa pemerintahnya, Spanyol Muslim tetap merupakan negeri yang makmur. Suku-suku Kristen mencoba untuk melakukan pemberontakan, berhasil dikalahkannya dan terus memerintah dengan tangan besi. Dia masih mempertahankan keunggulan dari sistem pemerintahan ayah, tetapi dia hanya memerintah selama 6 tahun karena diracun oleh orang dan meninggal di dunia pada tahun 1008 Masehi. Kehancuran Daulah Umayyad di Spanyol mulai melandas peninggal Abdul Malik yang digantikan oleh saudara Abdul Rahman, sebab tidak memiliki kemampuan seperti ayahnya, serta kejahatan moral yang menyolok sehingga banyak rakyat yang tidak menyukainya. Maka rakyat memaksanya untuk menurunkan dan digantikan oleh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Abdurrahman III dari keluarga Daulah Umayyah. Tetapi itu tidak memperbaiki keadaan. Pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memperoleh di Cordova menghapuskan jabatan khalifah, dan itu Spanyol pecah menjadi negara kecil. Pemerintah yang berpusat di kota-kota provinsi terbebas dari pemerintahan pusat. Dalam tempo 22 tahun terjadi 14 kali pergantian khalifah Daulah Umayyah seperti Spanyol memasuki babak baru yang dikenal periode Muluk Al-Tawaif. Setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur, keluarga Daulah Umayyad di Spanyol menjadi boneka-boneka orang-orang Barbar. Mereka mengangkat Abdurrahman IV, cucu Abdurrahman III, untuk menduduki tahta khalifahan, tapi dia dibunuh oleh pengawal kerajaan. Khalifah Daulah Umayyad berakhir di Spanyol adalah Hisam III, tetapi digulingkan oleh orang-orang Barbar pada tahun 1031 Masehi. Bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyad di Spanyol pada rentang waktu antara tahun 1035 sampai 1492 Masehi, terdapat dua kekuatan kerajaan Islam di Spanyol, yaitu Murabitun dan Muwahhidun. Nah, pecahnya masuknya agama Kristen atau meninggalkan Spanyol. Faktor-faktor kemunduran Islam Spanyol seperti ada: pertama, konflik sesama Muslim; yang kedua, sesama Kristen; kesulitan ekonomi; dan letak geografis yang terpencil. Hikmah dari peradaban Islam Andalusia yaitu pertama, yang pemikiran. Walaupun Spanyol Islam merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap dan menyadap peradaban Islam, karena orang-orang Eropa menyaksikan secara nyata bahwa Spanyol yang berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara Eropa. Pengaruhnya peradaban itu yang penting antaranya Ibnu Rushd, pemikiran Ibnu Rushd pada tahun 1120 sampai 1198 Masehi. Dan pemikirannya ini dapat melepaskan orang Eropa dari belenggu taklid yang sudah berurat dan berakar, dan menganjurkan kebebasan berpikir. Karena Ibnu Rushd mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara memikat, sehingga mengundang minat orang banyak yang berpikiran bebas. Ia mengedepankan pengertian sunnatullah menurut Islam terhadap fanatisme antropomorfisme Kristen. Begitu besarnya pengaruhnya beliau di Eropa sehingga timbul gerakan aforisme yang menuntut kebebasan berpikir, tetapi pihak gereja menolak pemikiran rasional yang dibawa oleh gerakan aforisme ini. Yang kedua, mahasiswa Kristen di Eropa yang belajar di universitas di Spanyol seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar Spanyol, mereka menerjemahkan dan mempelajari buku-buku karya ilmuwan Muslim. Setelah pulang ke negeri, mereka mendirikan sekolah atau universitas yang sama yang ada di Eropa. Yang ketiga, yang terakhir, perang salib. Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan dalam perang salib, akan tetapi mereka dapat hikmah yang telah ternilai harganya, sebab mereka dapat menyaksikan dan berkenalan langsung dengan peradaban Islam yang sudah maju menyebabkan lahirnya Renaissance di Eropa. Adapun peradaban yang mereka bawa ke barat lewat perang salib terdiri dari kemajuan peradaban Islam di bidang militer, seni perindustrian, pertanian, perdagangan, astronomi, kesehatan, dan sikap kepribadian umat Islam luhur yang tidak mendapat perhatian di barat sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang peradaban Islam di Andalusia. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.